Halo semuanya, semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kita kembali lagi teman-teman di pertemuan selanjutnya untuk mata kuliah bisnis teknologi. Di sesi kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi digital ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman semuanya, kita mulai dulu teman-teman dengan sebuah statement, yaitu the world has changed. Ya, jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa dunia ini sudah mengalami perubahan, terutama akibat adanya teknologi. Jadi seperti yang saya sampaikan di dalam pertemuan sebelumnya, bagaimana teknologi itu sudah mentransformasi, bagaimana teknologi itu sudah mengubah semua aspek kehidupan, baik secara individu maupun secara bermasyarakat, dan dampaknya sangat luas ya. Dan mungkin teman-teman sudah sering, sudah familiar, sudah ya mungkin kadang-kadang juga mulai agak bosan dengan mendengar istilah industri 4.0 misalnya. Ya, jadi kalau teman ketahui, kita saat ini kalau berdasarkan kurun waktunya adalah kita berada di industri 4.0. Nah, yang pengen saya tekankan teman-teman di sini adalah bukan hanya posisi kita saat ini yang berada di industri 4.0, tapi kalau teman-teman perhatikan bagaimana perubahan begini waktu ya, dari industri 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4, yang makin lama masanya itu semakin pendek. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ketika di industri poin 1, ketika masih banyak yang mesin uap di sana ya, ditemukannya teknologi mesin uap di industri poin 1.0, dia membutuhkan waktu kurang lebih hampir 100 tahun untuk berpindah kepada industri 2.0, di mana di sini penemuan elektronika, listrik ya menjadi salah satu peropornya. Dan kemudian ketika masuk lagi ke industri 3.0, semakin mengerucut ya, tidak sampai 100 tahun tapi sudah mengerucut banget. Dan di sini fokusnya adalah bagaimana munculnya teknologi informasi, mulai komputer dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari kurun waktu itu makin lama makin menjepit, dan kita sekarang sudah berada di industri 4.0. Waktunya makin lama makin mepet ya. Dan kita tidak tahu apakah kedepannya perubahan yang terjadi seperti apa. Bisa jadi dalam kurun waktu singkat kita sudah akan berpindah dari industri 4.0 menuju 5.0 mungkin saja ya, dan mungkin dari 5 ke 6 dengan kurun waktu cepat. Apa yang pengen saya sampaikan di sini teman-teman semua, bahwa perubahan yang terjadi dalam revolusi industri itu semakin lama makin pendek, dan membuat kita individu yang ada di dalamnya mau tidak mau harus beradaptasi dengan segala perubahan tersebut. Dan juga kita mau tidak mau bertransformasi untuk mengikuti zaman tersebut. Nah, itu tantangan bagi kita teman-teman. Nah, ada yang menarik teman-teman di industri 4.0 seperti saat ini ya. Kalau semua banyak mengatakan itu adalah robot, itu teknologinya luar biasa, ada artificial intelligence, ada machine learning, ada big data, cloud computing ya, dan sebagainya. Namun satu hal yang paling penting yang ditemukan di dalam industri 4.0 adalah bagaimana teknologi itu sendiri ya, dia sudah menyatu kepada society, dia sudah berada di dalam society, dan bahkan beberapa teknologi itu sudah ada di dalam tubuh manusia itu sendiri ya. Jadi kalau industri revolusi 1, 2, dan 3 terkesan teknologi itu mungkin terpisah gitu ya. Tapi di industri 4.0 kita bisa melihat bahwa teknologi itu sudah menyatu dengan kehidupan manusia. Gimana teknologi itu mensupport kehidupan manusia, bagaimana teknologi itu sudah ada dan menjadi gaya hidup bagi manusia itu sendiri. Wah, itu luar biasa teman-teman ya. Dan bahkan di Jepang teman-teman, sekitar 2 tahun yang lalu, sekitar 2019 kalau saya tidak salah, dia sudah menemukan sebuah namanya society, yaitu namanya Society 5.0 ya. Kalau teman perhatikan,
ya, di mana dia membagi menjadi lima poin untuk society, ya. Yang pertama society 1.0, dia lebih pada ke hunting society, itu adalah akhirnya human being. Kemudian society 2.0 lebih ke pertanian, 3.0 lebih kepada industrial, 4.0 ke informasi. Dan Jepang mengatakan bahwa ketika saat ini mereka sudah masuk kepada society 5.0, di mana salah satu kata kuncinya adalah adanya super smart society, masyarakat yang smart, istilah seperti itu ya. Dan itu mulai ada di abad 21 ini. Dan perkembangan society 5.0 itu ternyata selaras sekali dengan industri 4.0. Dan bisa jadi munculnya society 5.0 itu dari mana? Dari industri 4.0. Nah, jadi teman-teman di sini bisa memperlihatkan bahwa teknologi itu sudah mengubah kita semua, sudah mengubah gaya hidup kita, mengubah perilaku kita, mengubah tingkat daya pikir kita kepada teknologi dan sebagainya. Kita ambil contoh yang dimaksud dengan 5.0, teman-teman. Jadi di sini ada 3 kata kunci bagaimana teknologi itu membuat nyaman kita, ya. Dan teknologi itu vital dalam kehidupan kita, dan teknologi itu bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat gambarnya di sini, dia yang pertama di sini ya, yang paling kiri atas, bagaimana teknologi itu memberikan dampak manfaat bagi semua umur, semua sisi. Teknologi juga mampu membuat segala macam kehidupan kita menjadi fun, happy, ya, dan dia vital dalam semua kegiatan kita, termasuk dalam dunia bisnis, ya. Kemudian dia juga membuat segala macam kehidupan kita menjadi lebih baik dan menjadi efektif serta efisien. Jadi teman-teman bisa melihatkan bagaimana teknologi itu sudah ada di sekeliling kita dan membantu kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, itu contohnya luar biasa, teman-teman. Termasuk ya, kalau yang teman-teman lihat sekarang ya, dengan adanya COVID, dengan adanya keterbatasan kita bertatap muka, media digital seperti online learning, YouTube yang ada di sini, salah satunya juga membantu kita untuk kita bisa tetap berinteraksi walaupun mungkin kita belum bertemu secara fisik. Nah, akibat pertumbuhan society ini, teman-teman semua, bagaimana kehidupan kita bisa menjadi nyaman, tingkat kehidupan kita menjadi lebih baik, teknologi vital dalam kehidupan kita, dan secara tidak sadar itu meningkatkan sebuah pertumbuhan ekonomi kita. Bahkan secara ekstrim, secara makronya, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Ya, jadi bahkan hampir setiap negara yang ada di dunia, salah satu kunci pertumbuhan ekonominya didorong oleh apa? Didorong oleh digital ekonomi. Nah, di sini teman-teman bisa perlihatkan bahwa bagaimana teknologi itu mampu mensupport pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Termasuk Indonesia, teman-teman. Jadi, kalau di salah satu pengembangan ekonomi digital di Indonesia yang dikembangkan oleh pemerintah sejak 5-6 tahun yang lalu, bahkan sebelum adanya COVID, dia Indonesia menempatkan sebagai digital itu sebagai sebuah platform dengan harapan terciptanya nilai tambah, dengan harapan itu akan menjadi suatu hal yang mudah dipahami dan dapat dikembangkan secara menyeluruh, terutama ekosistemnya termasuk infrastrukturnya. Jadi dalam pembangunan digital ekonomi, salah satunya yang dikembangkan adalah platform digital, selain tentu saja adanya kebijakan-kebijakan yang menunjang tersebut. Nah, kalau kita berbicara Indonesia, teman-teman, bagaimana sih dampaknya ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri? Ya, jadi kalau berdasarkan Jakarta Group di akhir tahun 2020, ya, yang dia sumbernya berdasarkan Google, tingkat ekonomi kita tuh naik 11%, ya, menjadi sekitar 44 billion US dollar, terutama terkait dengan digital ekonomi. Dan bahkan dengan adanya COVID itu bisa ke depan maka akan terus naik, ya, karena masyarakat sudah merasa nyaman, masyarakat sudah merasa menikmati dari hasil dari dunia digital itu seperti apa, ya, sehingga juga apalagi di masa-masa sekarang adanya baiknya WFA, PSBB, PPKM lah dan sebagainya.
dan diproyeksikan sampai 2025 akan naik ya teman-teman, walaupun naiknya tidak sebesar yang diperkirakan sebelumnya ya, tapi diperkirakan naik menjadi 124 billion US dollar di tahun 2025. Sebuah angka yang sangat fantastik sekali mengenai digital ekonomi yang terjadi di Indonesia. Dan ini bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan digital ekonomi terbesar di Asia Pasifik. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman sekarang sudah memulai ide bisnisnya, teman-teman sekarang sudah memulai membangun ide usahanya, jangan pernah lupakan bagaimana teknologi yang ada, terutama teknologi digital, menunjang bisnis kita semuanya. Ya, walaupun mungkin hanya sebagian kecil, tapi bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan fungsi-fungsi atau tools yang dalam teknologi tersebut untuk menunjang keefektifan bisnis kita ke depannya, baik untuk hal promosi, meningkatkan proses produksi menjadi lebih baik, ya, dan sebagainya. Ya, jadi bukan bagi seorang businessman atau seorang entrepreneur sekarang, menguasai teknologi bukan lagi menjadi sebuah usulan atau saran, tapi menjadi sebuah keharusan, bahkan bisa dibilang menjadi sebuah kewajiban, ya, karena bagi usaha atau seorang entrepreneur yang tidak mampu menguasai teknologi, dia akan tertinggal, ya, dia akan kalah dengan para kompetitornya. Nah, itu tantangan bagi kita semua untuk mempelajari teknologi itu sendiri, teman-teman semua. Nah, sebetulnya dari tadi saya berbicara tentang digital ekonomi, ya, ekonomi digital. Sebetulnya apa sih digital ekonomi tersebut, teman-teman? Jadi digital ekonomi itu salah satunya yang mendefinisikan adalah Amir Hatman. Bisa dibilang dia adalah pelopor yang mendefinisikan digital ekonomi di dunia. Ya, ada beberapa hal yang saya highlight di sini. Kalau di dalam bukunya dia mengatakan bahwa digital ekonomi itu the virtual arena in which business actually is conduct, value is created and exchange, ya, transaction occur, and one-to-one relationship mature by using any internet initiative as medium of exchange. Jadi teman-teman bisa melihat di sini bagaimana penggunaan internet, ya, sebagai medianya, terutama untuk pertukaran value, ya, terjadinya sebuah transaksi, ya, dan bagaimana terciptanya sebuah hubungan yang luar biasa di dalam dunia digital itu sendiri. Kalau berdasarkan Deloitte, teman-teman, dia mengatakan bahwa what is the digital economy? Digital economy is the economy activity. Jadi aktivitas ekonomi, ya, yang merupakan that result from a billion of everyday online connection. Ya, jadi hasil dari berbagai macam koneksi aktivitas secara online setiap harinya, baik antar manusia, ya, among people, business, device, data, and also processes. Ya, jadi teman bisa melihat di sini bagaimana koneksi dari manusia itu sendiri, antar bisnis, device, data, dan juga proses itu sendiri. Kalau kita buat simple word, sebetulnya bagaimana sebuah transaksi ekonomi yang ada di dalam dunia digital, ya, itu mungkin the simple word-nya. Nah, kalau kita lebih dalam lagi tentang ekonomi digital, jadi ekonomi digital itu lebih pada suatu kondisi ekonomi, ya, yang berdasarkan teknologi digital itu sendiri, termasuk tadi dikatakan ada jaringan komunikasi digital, komputernya juga, software, dan juga teknologi informasi lainnya. Banyak buku yang mengatakan bahwa teknologi digital itu adalah sebuah ekonomi internet, ya, atau the new economy, atau ekonomi web, ya. Sebetulnya secara konsep itu sama, hanya mungkin berbagai buku ataupun artikel dia menggunakan istilah yang berbeda, tapi secara konsep sama. Nah, di dalam sebuah ekonomi digital itu, jaringan digital atau infrastruktur ekonomi itu menjadi platform global yang utama. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan kalau dalam teknologi digital internet tiba-tiba mati, gitu ya. Nah, itu bahaya sekali, ya. Jadi saya lupa beberapa tahun yang lalu, sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi, ketika ada terjadi masalah dengan infrastruktur internet yang ada di Hong Kong dan Singapura, kita sempat down dalam beberapa hari, sempat sulit, gitu ya. Itu sangat terganggu sekali, teman-teman.
ya. Jadi makanya kata kuncinya di dalam ekonomi digital adalah tetap jaringan infrastruktur secara digital. Nah, salah satu ciri khas bisa dibilang, salah satu dampak yang dihasilkan di dalam digital ekonomi itu adalah semakin banyaknya bisnis atau transaksi yang menggunakan internet. Semakin banyaknya orang membuka usaha melalui internet, semakin banyaknya orang berjualan di internet, semakin banyaknya orang melakukan promosi dalam internet. Itu ada salah satu ciri khas daripada ekonomi digital itu sendiri, ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, itu sudah banyak terjadi di Indonesia. Bisnis apapun, kalau teman-teman melihat di Indonesia sudah memanfaatkan jaringan digital sebagai salah satu medianya. Saya mungkin saya bisa salah, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, ya saya belum menemukan satu bisnis apapun yang tidak bisa dikaitkan dengan digital. Hampir semua bisnis ya. Tapi kalau teman-teman ketemu bisa saja ya, kita bisa melihat semua bisnis bidang apapun, ya sebesar apapun itu bisa dilakukan dengan melalui digital. Nah, yang paling penting teman-teman, untuk bisa bertahan dan membentangkan tingkat persaingan bisnis, para pelakunya juga perlu memahami karakteristik, ya, dan menjadi konsep landasannya. Dan kalau dalam pertemuan terakhir minggu lalu, teman-teman, salah satunya adalah bagaimana perusahaan harus mampu melakukan transformasi bisnis, ya, terutama jika perusahaan itu adalah perusahaan yang lama. Sehingga apa? Bisa lebih optimal teman-teman, bisa berkompetisi dengan para pelaku bisnis lainnya, terutama di dalam ekonomi digital. Nah, disinilah keuntungannya sebetulnya bagi perusahaan baru atau startup. Karena perusahaan baru atau startup yang lahir di masa dunia digital, secara tidak langsung dia lahir pada dunia digital, sehingga dia lebih mudah beradaptasi dibandingkan perusahaan yang sudah lama berdiri. Satu sisi itu adalah nilai plus, tapi di satu sisi adalah mungkin saja budaya organisasinya atau fondasinya belum kuat, ya, tapi secara aspek literasi teknologinya mereka sudah lebih bagus. Nah, itu satu sisi keuntungannya. Dan kalau bagi perusahaan lama, dia punya fondasi sudah lebih kuat, dia punya budaya lebih bagus, tapi tantangannya adalah bagaimana dia melakukan perubahan budaya, bagaimana dia melakukan transformasi perubahan budaya dari yang sebelumnya offline menjadi online, dari yang sebelumnya non-digital menjadi digital. Itu tantangan utamanya, ya. Sehingga banyak sekali perusahaan yang berhasil, ya, tapi banyak juga perusahaan yang kurang berhasil dalam hal transformasi digitalnya. Nah, itu yang teman-teman harus penting perhatikan. Nah, kalau berdasarkan buku Don Tapscott, teman-teman, nama bukunya juga adalah Digital Economy. Ada 12 karakteristik mengenai digital ekonomi, ya. Ada knowledge, digitization, virtualization, modularization, internet working, disintermediation, convergence, innovation, prosumption, immediacy, globalization, and terakhir adalah discordance, ya. Nah, itu ada 12 hal. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman, untuk memahami karakteristik ekonomi digital itu seperti apa. Kita mulai itu yang pertama, teman-teman, yaitu knowledge, ya. Di dalam industri teknologi ada satu faktor penentu yang mungkin belum bisa digantikan sepenuhnya oleh teknologi, yaitu apa? Intelijensia, yaitu sumber daya manusianya, ya. Jadi penentu menang atau tidaknya perusahaan dalam meningkatkan persaingan tidak hanya ditentukan dengan teknologi yang digunakan, tapi bagaimana sumber daya manusianya yang ada di dalam perusahaan tersebut dalam hal memanfaatkan teknologinya. Termasuk kalau teman-teman membangun sebuah bisnis, yang paling penting adalah bukan sekedar hanya menggunakan teknologinya, tapi bagaimana teman-teman punya kemampuan sumber daya yang ada di dalamnya untuk memanfaatkan teknologi itu secara optimal. Tidak semua teknologi yang high-tech bisa kita gunakan terus kita pasti menang, gitu ya. Belum tentu, teman-teman. Karena apa? Kita harus tahu dulu perusahaan kita harus tahu dulu market kita harus tahu dulu pasar kita seperti apa. Setelah kita paham semuanya, baru kita menentukan teknologi apa yang cocok dengan perusahaan kita. Nah, itulah value, teman-teman, value kekuatan dari perusahaan kita, dan itu yang sulit ditiru, yang itu sulit di-copy oleh perusahaan lain. Ya.
Walaupun teman-teman artificial intelligence mungkin bisa mendorong menciptakan sebuah value, bisa jadi, tapi untuk saat ini human masih di atas teknologi itu sendiri. Ingat teman-teman, saya pernah menyampaikan adalah bukan teknologi yang menguasai manusia, tapi manusia yang harusnya menguasai teknologi. Disitulah peranan knowledge itu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Yang kedua, teman-teman, itu adalah digitization ya istilahnya. Jadi kalau kita ngomong digitalisasi istilahnya, itu adalah sebuah proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi format digital 0 dan 1. Jadi istilahnya teman-teman, saat ini seperti tadi pernah saya sampaikan, bentuk apapun, proses bisnis apapun, semua kegiatan apapun ya pasti bisa dilakukan diubah secara digital. Ya, kalau kita bicara digital itu kita bicara adalah 0 dan 1 ya. Karena kalau kita masuk dalam teknologi IT sendiri, teknologi digital itu sendiri, di dalamnya kalau kita bongkar itu cuma ada istilahnya 0 dan 1. Itu adalah istilah digital, bilangan biner. Nah, apa yang maksud dengan digitalisasi, teman-teman? Jadi di sini dimaksud adalah bagaimana kita mengubah semua proses, bagaimana kita mengubah semua bentuk dari yang bentuknya non digital menjadi digital, apapun itu ya, proses bisnis, pembayaran ya, promosi ya, apalagi teman-teman ya, dokumen misalnya, semua sudah bisa dilakukan secara digital. Nah, jadi di sini kita bisa melihat banyak sekali beberapa proses yang offline atau beberapa proses yang hard copy sudah mulai banyak digantikan untuk masuk kepada dunia digital itu sendiri. Kemudian yang ketiga, teman-teman, virtualisasi. Nah, ya, saya minum dulu teman-teman ya. Jadi untuk virtualisasi, poin nomor 3 di sini adalah kalau dulu teman-teman kita untuk membangun sebuah ide, sebuah bisnis, kita butuh aset fisik, kita butuh gedung, butuh perlengkapan, butuh alat-alat dan sebagainya. Sekarang yang kita butuhkan adalah apa? Alat-alat ratu digital. Ya, kita punya sebuah bisnis yang kita butuhkan komputer saat ini, yang kita butuhkan laptop kita, akses internet kita. Ya, kita bisa membuat promosi dimanapun dengan hanya duduk di sebuah laptop. Kita tidak perlu lagi membangun gedung yang besar untuk orang datang ya. Kita bisa dengan hanya membuat sebuah website sehingga orang bisa datang kepada website tersebut. Ya, itu adalah rumah kita. Jadi ingat teman-teman, ketika kita membuat sebuah website atau mobile atau apps, aplikasi, itu adalah rumah kita di dalam dunia digital. Ya, beda dengan rumah kita secara offline, kita harus punya stand, kita punya toko, ya. Itulah keuntungannya. Walaupun secara operasional kita mungkin ada beberapa hal yang belum kita bisa tinggalkan secara offline-nya atau secara fisiknya. Tapi bagaimanapun semuanya sudah mengarah ke sana, teman-teman semuanya. Nah, kemudian molecularization. Nah, ini ibaratnya seperti kita tuh bentuk-bentuk molekul, ya. Kenapa bentuk molekul? Karena bentuk molekul itu mudah beradaptasi. Ingat teman-teman, ketika tadi saya sampaikan industri 1, 2, 3, 4 gitu ya. Bisa jadi kita akan ke 5, bisa jadi kita akan ke 6. Kita harus berbentuk seperti molekul. Harapannya apa? Kita mudah beradaptasi. Kita bisa melakukan mengadaptasi dengan segala macam perubahan ya, perubahan dinamis yang ada di sekitar kita. Ada pandemi, oke, kita harus berubah menyesuaikan kondisi. Nanti pandemi berakhir, kita harus balik lagi ya, menyesuaikan kembali lagi. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam 1-2 tahun ke depan, apa yang terjadi. Dan mau tidak mau, kita harus mengikuti perubahan yang terjadi di sekitar kita. Ya, karena itulah pertumbuhan global. Mungkin sebagai contoh kayak gini misalnya, kita tidak pernah menyangka satupun yang ada di sini kita masuk pada dunia pandemi seperti ini ya, yang harus banyak semuanya dari pembelajaran online dan sebagainya. Awalnya mungkin kita merasa kok susah ya gitu ya, belajar online tuh susah, saya sebagai dosen ngajar online susah ya, meeting online juga nggak enak gitu. Awalnya pasti kita akan merasakan hal seperti itu, tapi karena ada keterpaksaan, jadi bilang seperti itu, mau tidak mau kita mencoba beradaptasi, dan akhirnya sekarang kita mulai terbiasa.
Ya, bahkan istilahnya sudah menjadi habit kita sekarang di dunia online. Ya, belum tentu nanti ketika pandemi selesai, kita mau lagi kepada dunia hal-hal yang offline. Ya, bisa jadi kita, sudah enak kayak gini Bisa jadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita harus bersifat seperti molekul yang mampu beradaptasi, yang mampu mengikuti perubahan zaman yang ada di perkembangan saat ini. Yang kelima, teman-teman, internet working. Ya, kolaborasi intinya. Tidak ada satupun perusahaan yang saat ini bisa berkembang yang tidak menjalin kerjasama. Itulah hebatnya dunia digital. Kalau teman perhatikan, media sosial semua saling satu bekerja sama dengan yang lain, termasuk dalam dunia bisnis, berbuat kerjasama sama Gojek yang awalnya mereka musuhan, Tokopedia kolaborasi dengan OVO, ya, Dana dengan Bukalapak, ya, kemudian Halodoc dengan Gojek. Jadi semua tuh punya fungsi masing-masing, semua punya kekuatan masing-masing, ya. Dan saatnya di dalam dunia digital, kita saling bekerja sama, kita saling merangkul. Karena kalau nggak gitu, susah kita teman-teman. Jadi, salah satu kunci untuk bisa bersaing saat ini adalah kolaborasi, yaitu internet working. Tidak ada satupun perusahaan di dunia ini yang tidak menjalin kerjasama saat ini, apalagi di dunia digital saat ini. Ya, sulit untuk satu perusahaan menguasai semua, nggak mungkin. Ya, Tokopedia dengan kekuatannya dia menjadi kerjasama dengan beberapa pihak. Ada OVO untuk pembayaran, dengan mungkin JNE, JNT, Tiki, ya, Antar Aja untuk pengiriman dan sebagainya. Dengan beberapa perbankan dia kolaborasi, ya, karena dia bidangnya bukan di situ misalnya. Ya, untuk memperkuat posisinya dia bekerjasama dengan berbagai pihak. Intinya adalah kolaborasi. Yang keempat adalah disintermediation, jadi berkurangnya media broker istilahnya. Kalau zaman dulu teman-teman, kita mungkin sering mendengar istilahnya ada agent-agent, ya, agent orang jual beli mobil, agent asuransi misalnya, agent yang jual beli barang dan sebagainya. Sekarang dengan media digital, beberapa itu walaupun masih ada, kita mulai bisa berkurangi. Ya, kita bisa langsung bypass dari buyer ke seller. Ya, jadi istilahnya tidak perlu ada mediasi lagi. Itulah kekuatannya, kekuatan dari media internet. Jadi istilahnya rantai pasokan yang dulunya banyak kan sudah mulai terpotong beberapa, ya, sehingga bisa langsung dan bisa menjadi murah, harganya semakin cepat. Dulu petani tengkulak segala macam, ada beberapa hal yang sudah bisa kita potong, dan dari petani bisa langsung pada ke konsumen. Ya, itu yang terjadi. Itulah menjadi ciri khas saat ini, sehingga rantai pasokan sekarang makin pendek, ya. Media-media broker juga sudah mulai hilang, digantikan dengan beberapa proses yang langsung dari seller kepada buyernya. Kemudian yang ketujuh, convergen teman-teman. Ya. Jadi kunci sukses adalah kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengkonversikan 3 sektor industri: computing, communication, dan content. Bagaimana kita mengolah data, ya, kemudian bagaimana kita memberikan komunikasi, dan bagaimana kita membuat sebuah konten. Ya. Jadi konvergen itu intinya gini teman-teman. Bagaimana kita mengolah data yang kita punya, ya, sesuai dengan usaha kita. Kemudian bagaimana kita mendesain komunikasi yang cocok seperti apa, dan bagaimana dengan media-media komunikasi tersebut kita membuat konten yang sesuai dengan pasar kita. Nah, itu ikatannya seperti itu. Karena 3 hal ini, ya teman-teman, terkait dengan data, komunikasi, dan konten, ketika teman-teman bisa memegang itu di dalam dunia digital, itu menjadi salah satu hal yang membuat teman-teman bisa sukses di dalam dunia digital. Ya. Itu kekuatannya teman-teman. Kemudian, ya, tentu teman-teman baru seperti kita bahas di pertemuan pertama, yaitu tentang innovation. Ya, jadi perusahaan tuh selalu terus-menerus berinovasi. Inovasi itu sudah menjadi budaya. Setiap saat berinovasi, Harapannya apa? Harapannya adalah hal yang dilakukan tidak mudah dicontoh orang lain, tidak mudah ditiru. Oleh karena itu, inovasi itu harus terlalu cepat dan tepat dilakukan. Dan itu juga membuat
kita bisa bersaing dengan perusahaan lain. Kita bisa memenangkan persaingan dengan perusahaan lain. Kalau teman ingat di pertemuan yang pertama kemarin ada 3 model yang gambarnya ikan paus gitu ya. Yang pertama itu adalah yang besar makanya kecil, itu dulu. Kemudian fenomena kedua adalah ketika perusahaan yang cepat yang memenangkan persaingan. Dan sekarang adalah perusahaan yang bisa memenangkan persaingan adalah perusahaan yang terus berinovasi, yang mengalahkan perusahaan besar dan mengalahkan perusahaan yang cepat. Karena inovasi itu tidak bisa dengan mudah ditiru. Kalau perusahaan kita sudah punya budaya inovasi, perusahaan lain pun akan sulit untuk meniru kita. Saya ngambil contoh teman dengan sangat sederhana, Starbucks. Ya, Starbucks adalah salah satu perusahaan yang selalu berinovasi. Ya, dia punya Starbucks My Idea, ya, dia keluarkan berbagai bentuk inovasinya. Walaupun teman-teman begitu banyak coffee shop bermunculan di Indonesia maupun di dunia, kenapa dia tetap bisa bertahan? Selain punya kata mengoyal, dia selalu memberikan inovasi-inovasi produknya. Sapaan-sapaan dia ciptakan. Ketika tidak pandemi, dia ciptakan bentuk model 1 literan. Kalau teman tahu di Starbucks kan dulu mungkin belum ada yang 1 literan misalnya. Sekarang dia menciptakan beberapa yang 1 literan untuk bisa dibawa pulang. Karena dia mencoba beradaptasi, ya, dengan segala macam berbagai perubahan dan gaya hidup masyarakatnya. Itu salah satu contoh yang harus kita tiru kenapa kita harus terus tetap berinovasi saat ini. Yang ke-9, consumption. Nah, ini luar biasa di dalam ekonomi digital, teman-teman. Jadi di sini teman bisa melihat bahwa bagaimana tidak ada batasan antara konsumen dan produsen. Itu buyar, istilahnya kabur. Teman-teman punya akun di Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Teman bisa menjadi pembeli saat ini. Tapi besok teman-teman juga bisa menjadi penjual. Ya. Teman-teman juga bisa membantu menjualkan atau mempromosikan barang yang teman-teman punya. Jadi sekarang istilah mana yang produsen dan konsumen sudah menjadi kabur karena orang bisa berada di dalam 2 sisi. Bisa menjadi konsumen, bisa jadi berbagai produsen. Istilahnya adalah prosumer istilahnya. Jadi dia bisa berada dalam 2 sisi. Nah, itu keuntungan dalam dunia digital yang mungkin akan, ya bisa saja terjadi dalam dunia offline, tapi tidak semudah yang ada di dalam dunia online. Kemudian di dalam dunia internet, dunia ekonomi digital, salah satu karakteristiknya adalah immediacy, ya. Jadi di sini bagaimana prinsip kita menawarkan produk secara cheaper, better, and faster dibandingkan dengan perusahaan lain. Karena itu 3 kata kunci ketika perusahaan masuk kepada digital ekonomi. Bisa jadi harganya lebih murah karena rantai pasokan mulai dipotong, prosesnya menjadi lebih baik dan menjadi lebih cepat. Jadi di sini pelanggan itu sekarang membuat enak, teman-teman. Banyak sekali pilihan yang mereka bisa pilih dibandingkan dengan dulu. Nah, itu perbedaannya ada di situ. Kemudian globalisasi, runtuhnya batas ruang dan waktu. Ketika teman-teman masuk dalam dunia online, punya website, punya app, mobile app, ya, konsumen teman-teman mungkin tidak hanya di Indonesia saja. Teman-teman juga bisa langsung, konsumen teman-teman ada di luar negara kita, bisa Malaysia, Singapura dan sebagainya dengan sangat mudah. Tergantung kesiapan kita, ya. Batas ruang itu sudah nggak ada. Waktu apalagi, toko kita bisa buka 24 jam. Ya, kalau toko offline kita kan kita nggak mungkin buka 24 jam. Tapi dengan toko digital, orang bisa mesen kapan saja. Mau jam 1 pagi, jam 2 pagi, dari negara manapun itu bisa. Ya, kita sekarang dengan mudah, misalnya saya pengen dapat oleh-oleh dari Sumatera Barat, misalnya dari Medan. Saya nggak perlu datang ke Medan, saya bisa langsung pesan di Tokopedia. Saya pengen beli oleh dari Bandung, saya capek ke Bandung, saya pesen langsung di Tokopedia. Ya, dan saya pesannya malam-malam lagi, itu bisa semua dilakukan. Ya, termasuk kita mesen barang-barang dari luar negeri, ya, dari Cina, dari Singapura. Saya ingat pertama kali saya mesen buku dari Amazon, itu butuh waktu berbulan-bulan. Mungkin sekarang tidak butuh waktu selama itu, teman-teman. Nah, itu menjadi globalisasi yang luar biasa. Ciri khas terakhir adalah discordance, ya. Jadi
adanya fenomena perubahan struktur sosial dan budaya. Secara tidak langsung, dampak yang pertama, terutama bagi kita yang ada di negara yang masih membutuhkan banyak tenaga kerja, teknologi itu secara sisi dampaknya adalah menyebabkan pengangguran di mana-mana. Banyaknya mata pencarian yang akan hilang, ya. Banyaknya orang yang dengan punya profesi yang baru, banyaknya orang yang bisa membuat toko maupun individual. Orang mungkin sekarang itu punya pekerjaan lebih dari satu, itu bisa terjadi, beda dengan zaman dulu. Ya, jadi banyak sekali perubahan yang terjadi. Ya, kalau tadi teman-teman ingat di awal, ketika kita bicara society 5.0, itu sangat tidak langsung teknologi mengubah struktur hidup kita, struktur budaya yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu menjadi, kita kalau melihatnya menjadi positif akan menjadi positif, tapi kalau kita melihatnya negatif, tentu saja akan menjadi hal yang negatif. Nah, bagaimana wajah ekonomi dunia saat ini, teman-teman? Pasti teman-teman sudah tahu banyak hal, banyak aplikasi yang ada di sini. Ada sharing ekonomi, ada e-education, e-government, cloud collaborative, marketplace, online health service, smart manufacturing, smart city, and smart appliance. Ya, dan ini yang banyak ada di kita dan akan bermunculan semakin banyak lagi. Ya, education misalnya ada Coursera, teman bisa belajar dari berbagai kampus yang ada di luar negeri, di Amerika dengan sangat mudah. Ya, ada edX, ya, ada marketplace, bisa membuka sesuatu, berjualan sesuatu di sini dan sebagainya. Dan ini juga sudah masuk ke Indonesia, interaksinya sudah sangat berbeda. Ada beberapa perkembangan lain, teman-teman. Ini saya ambil beberapa yang saya dapatkan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yang membuat saya ini luar biasa, ya. Mungkin nanti ketika suatu saat pandemi sudah selesai, teman-teman bisa berangkat ke Guangzhou gitu ya. Di sana ada sebuah namanya Flyzoo Hotel. Teman bisa memesan hotelnya di beberapa aplikasi yang sudah ada ya. Itu adalah hotel yang diaplikasikan dan dijalankan oleh robot dan banyak menggunakan face recognition di sini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, nanti ada videonya, bisa cari di YouTube teman-teman. Pegawainya sedikit banget ya, pegawainya hanya pegawai yang ada di customer service di depan, tapi yang nganterin makanan, yang membersihkan kamar dan sebagainya itu adalah semuanya oleh robot. Luar biasa ya. Ini menjadi satu mimpi saya ketika pandemi sudah selesai, pengen mencoba ke sana untuk menikmati hotel seperti ini, teman-teman. Ya, harapannya ketika pandemi selesai kita bisa coba ke sana lah istilahnya. Terus sempat saya sampaikan ada GDIDX ya. GDIDX toko tanpa kasir pertama di Indonesia yang ada di PIK ya. Itu menjadi satu pelopor toko tanpa kasir yang dia semuanya cashless ya. Penjaganya hanya orang yang merapikan merapikan barang-barangnya saja, atau mungkin keamanannya, jadi tidak banyak sekali orang yang ada di sana. Dia menggunakan face recognition, artificial intelligence ya, dan IoT juga. Jadi bagaimana teknologi itu bisa menghasilkan suatu hal yang luar biasa di JDID ini. Dan konsep ini juga diikuti oleh Bliblimat ya, juga toko tanpa kasir dan tanpa uang tunai. Mungkin kalau bedanya, kalau JDID ada di dalam mall, kalau ini dia berada di luar mall ya. Sudah ada beberapa tempat di Jakarta tentang Bliblimat. Secara konsep sama. Kemudian di Indonesia juga sudah hadir robot Dilo. Ini robot yang menggantikan customer service di Soekarno-Hatta ya. Jadi pelan-pelan fungsi customer service yang ada di depan front office itu akan mulai hilang dan digantikan oleh robot ini, teman-teman. Jadi kalau teman ada kesulitan dari pemasaran, tidak tekan atau berbicara mungkin dengan robot Dilo ini. Kemudian juga ada robot pembersih lantai ya. Jadi menggantikan peranan cleaning service ya. Jadi teman bisa lihat cleaning service akan mulai digantikan juga oleh beberapa robot yang ada di Terminal 3 ya. Bahkan mungkin kalau teman-teman iseng bisa beli alat robot pembersih pel gitu ya, yang ada di Tokopedia, dari harga yang murah sampai yang mahal. Yang mahal itu juga ada ya. Jadi sangat meringankan beban kita untuk membersihkan rumah misalnya. Nah, di satu sisi teman-teman tentu saja ekonomi kita itu ada tantangannya ya.
walaupun trennya semakin berkembang dan di satu sisi juga memberikan manfaat yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi, bagi masyarakat, bagi industri, tapi tentu saja masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan pertama adalah keamanan, cyber security. Ya, itu keamanan banyak sekali yang ya pembobolan di mana-mana gitu ya, terutama terkait dengan privasi dan data. Kalau teman-teman ingat beberapa bulan ini kan banyak orang yang meninggalkan WhatsApp, pindah ke Telegram karena WhatsApp dengan Facebook akan terintegrasi, nanti data telepon akan dimunculkan dan sebagainya ya, kurang tahu, sehingga banyak orang ketakutan sehingga dia banyak men-uninstall WhatsApp dan itu sebenarnya signifikan. Akses internet terutama di Indonesia teman-teman masih beberapa daerah yang masih membutuhkan koneksi yang lebih baik ya, tidak sebaik yang ada di kota, terutama di pelosok, itu menjadi sebuah PR sendiri. Ini menjadi pelantangan harmonisasi antar otoritas, karena kebiasaan di Indonesia setiap organisasi atau setiap kementerian sebagai contoh itu punya blueprint sendiri, tapi belum tentu bisa terintegrasi antar otoritas. Gap skill teman-teman, banyaknya perbedaan gap yang terjadi terutama antar generasi atau juga antar lokasi yang ada di Indonesia. Literasi digital kita masih juga cukup lemah dan harus bisa ditingkatkan ya. Jadi masih ada tergap terutama penggunaan teknologi. Nah, itu tantangan kita juga. Dan tentu saja masalah kebijakan ya. Jadi terutama kebijakan di dalam era digital itu masih ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, misalnya terkait dengan fintech teknologi, blockchain misalnya, terkait dengan kenakalan di cyber security, kejahatan data dan sebagainya. Walaupun mungkin sudah ada, tapi masih banyak celah yang bisa dimasuki oleh para pelaku yang memang punya niat kurang baik lah istilahnya, dan itu menjadi sebuah PR bagi pemerintah Indonesia terutama menghadapi ekonomi digital ke depannya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semua terkait dengan bagaimana perkembangan digital ekonomi ya di dunia maupun di Indonesia ya. Memang di satu sisi ada negatifnya, tapi satu sisi juga ada positifnya ya. Sama, teknologi tidak ada yang salah, digital juga tidak ada yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya yang terjadi dan bagaimana kita memanfaatkan itu untuk menciptakan sebuah hal yang lebih baik, baik bagi diri kita, bagi lingkungan kita, dan juga terutama bagi negara kita. Nah, di satu sisi teman-teman, ekonomi kita juga menjadi sebuah peluang bagi kita. Bagi kita yang teman-teman di sini semua yang sedang mengembangkan ide bisnisnya, ya bagaimanapun ini sebuah peluang, bukan merupakan sebuah hanya tantangan, tapi sebuah peluang yang mau tidak mau harus teman-teman manfaatkan untuk bisa bersaing saat ini. Ya, karena kalau kita bisa mampu mengalahkan masuk kepada digital ekonomi dan mampu mengalahkannya, bisa jadi itu menjadi sebuah peluang bagi kita untuk bisa bersaing di dalam dunia digital yang semakin luar biasa ini teman-teman semua. Mungkin itu semua dari saya teman-teman untuk sesi kali ini ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada ya, terutama di masa kondisi seperti ini. Mungkin itu saja dari saya Heru Wijayanto. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.